Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dzira." Nabi itu sangat suka bagian kambing yang dzira'nya, hasta depannya, ya, bagian tangannya, bagian depan, kaki depan. Kemudian bagian tersebut diracun, ya. Dan yang meracuninya adalah orang-orang Yahudi. Yaitu diracun oleh wanita Yahudi di perang Khaybar, ya. Dan Khaybar itu pusatnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi diusir oleh Nabi SAW, Bani Nadir, Bani Quraizo, Bani Qainuqa, terakhir Bani Quraizo, diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Ya, mereka lari ke Khaybar, tempat terdekat di kota Madinah. Itu tempat mukimnya orang-orang Yahudi. Mereka lari semua ke situ. Sebagian dari mereka lari, sebagian ada yang masuk Islam gabung, ya. Yang tidak masuk Islam itu lari ke Khaybar. Nah, sehingga tahun 7 kalau tidak salah itu terjadi perang Khaybar. Ya. Terjadi perang Khaybar, diserang oleh Nabi SAW benteng Khaybar ini. Dan itu kisahnya cukup heroik, ya. Ali bin Abi Thalib yang angkat gerbang Khaybar sendirian. Ya, pintu gerbang Khaybar itu diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sendirian. Nah, di perang itu, ya, Nabi setelah perang mungkin kejadiannya, Nabi diberi racun. Ja'ad dalailul katsira tadullu ala anna al-yahud hamma ya humul ladzi wada'u lahu summa, ya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang Yahudi lah yang meletakkan racun pada Nabi SAW, dan mereka menyuruh seorang wanita yang namanya adalah Zainab bintil Harith supaya meletakkan racun di makanan Nabi SAW. Kemudian dia meletakkan racun pada makanan tersebut, tujuannya adalah untuk membunuh Nabi. Fasa'alat an ahabbil lahmi ilaihi. Kemudian wanita ini, ya, pembunuh ini tetap dia berencana, tetap dia bertanya, bagian mana dari kambing ini yang disukai oleh Nabi SAW. Kemudian ada yang mengatakan adalah bagian yang paling disukai adalah dzira. Ini menunjukkan Nabi suka bagian dzira, itu masyhur. Ya, para sahabat sampai ngerti bagian kambing yang disukai oleh Nabi adalah dzira. Dan orang-orang selain para sahabat juga bisa ngerti. Kemudian diletakkanlah oleh wanita ini racun di seluruh bagian kambing. Ya. Walaupun dia suka kambing, tapi ada kemungkinan, pikir dia mungkin Nabi ambil bagian yang lain, sehingga diletakkan di semua bagian daging kambing ini. Cuman yang paling banyak racunnya adalah bagian dzira. Falamma nahasa minha, kemudian pas Nabi SAW gigit kambing tersebut, antaqallahu dzira. Dzira tadi dibuat oleh Allah ngomong. Fa akhbarathu bi anna fiha samman. Kemudian dzira tadi ngasih tahu pada Nabi SAW bahwa pada dia ada racun. Fala fadha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi buang, Nabi lempar. Nabi muntahkan apa yang ada di mulut Nabi. Nabi lepehkan, maksud gitu. Tsumma ja'at hadhil mar'ah. Kemudian wanita ini datang dalam kondisi sudah masuk Islam. Terjemahnya benar? Nah. Falamma qarraraha bidzalika aqarrat. Kemudian Nabi cross check. Ya, apakah benar dia yang meletakkan racun? Kemudian dia mengakui. Kenapa alasan dia meletakkan racun? Kata wanita ini, seandainya engkau adalah seorang raja, istarahna minka. Ya, dengan membunuhmu berarti kami telah beristirahat dari gangguanmu. Wa in kunta nabiyyan fallahu sayahmika. Kalau engkau benar seorang nabi, maka pasti Allah akan menjagamu. Falam yata'arrad lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai'. Nabi tidak komentar apapun. Nabi tidak mengajukan hukuman, tidak komentar, Nabi tidak melakukan apapun terhadap wanita tersebut.
Wa kana Bishr bin Barra radhiyallahu an qad akala minal lahmi famata. Namun kasusnya lain. Kasusnya ada seorang sahabat yang ikut makan bersama Nabi. Dan dia bukan Nabi. Sehingga daging kambingnya tidak ngomong. Ya, meninggal sahabat ini. Fatala auliya'uhu bidamihi fakutilat. Ya. Keluarga Bishr bin Barra ini menuntut kisos. Sehingga wanita tadi dihukum mati. Artinya dari sini kita bisa ambil faidah dari hadis ini, keislaman seseorang tidak menghapuskan kisos. Ya. Kalau dosa dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi berkaitan dengan orang lain tergantung kondisi. Kalau orang maafkan, kemudian kalau berkaitan juga ada hak-hak anggota keluarganya, tergantung anggota keluarganya dia ridho atau tidak. Kemudian wajah fi sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummul Mukminin mengatakan Nabi SAW saat sakit menjelang meninggal, beliau mengatakan, ya Aisyah, wa Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasanya daging, rasanya racun daging ya, yang aku makan dulu di Khaybar. Itu ketika Nabi sakit menjelang wafat. Fahadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Kata Nabi SAW, fahadha awan, dan telah datang waktunya. Aku rasakan bahwa racun tersebut telah memotong urat nadiku. Ya. Itu dijelaskan di sini, abhar adalah irkun muttasilun bil qalbi, otot atau urat yang bersambung dengan jantung. Kalau urat ini terputus, pasti seseorang meninggal. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dari racun tersebut sehingga beliau tidak terbunuh. Ini berarti racunnya keras sekali. Ya, sampai bisa memutuskan urat. Namun yang jadi masalah atau yang jadi pelajaran di sini, yang kelanjutannya, walaupun Allah Subhanahu wa taala jaga, pengaruh racun tersebut masih tetap ada. Nabi SAW bahkan masih merasakan rasa racun tersebut di mulut beliau sampai beliau meninggal. Ya. Makanya ulama khilaf apakah Nabi itu wafat karena diracun atau karena sakit. Ya, kalau diracun dalilnya ini, Nabi masih merasakan racun ya, yang diberikan oleh wanita Yahudi di Khaybar. Kemudian hadis berikutnya, An Syahr bin Hausyab an Abi Ubaid qala tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira'u fanawaltuhu adh-dhira'. Aku memasakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di panci, di sebuah panci yaitu dhira', dan beliau sangat menyukai dhira'. Kemudian aku hidangkan kepada beliau. Ya, aku berikan kepada beliau dhira'nya, satu hasta daging kambing. Setelah Nabi makan satu hasta, Nabi mengatakan, nawilni adh-dhira', bawakan lagi aku hasta yang lain. Fanawaltuhu, kemudian aku pun membawakan hasta yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala nawilni dhira', setelah dua kali makan, Nabi mengatakan, bawakan lagi kepadaku adh-dhira'. Fakultu, kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, wa kam lisyati min dhira'. Wahai Rasulullah, memangnya kambing punya berapa dhira'? Kata dia, kan sudah duho.
Maksudnya katik lagi wahai Rasulullah. Faqala walladzi nafsi biyadi law sakatta lanawaltani adh-dhira'a ma da'autu. Kata Nabi, seandainya engkau tidak komentar, ya, setiap aku minta dhira' pasti kau mampu mendatangkannya. Seandainya kau tidak komentar. Makanya sebagian para sahabat itu kalau nanya pada Nabi SAW sesuatu yang sudah jelas, mereka pun menyerahkannya kepada Nabi SAW. Seperti di Haji Wada, Nabi bertanya, ya, ini hari apa? Jelas hari Arafah. Namanya khutbah Arafah. Ya, ngumpul di Arafah. Ini bulan apa? Tetap sahabat jawab Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat khawatir Nabi bakal ganti nama hari tersebut. Sehingga mereka mendului Nabi SAW. Ini adabnya para sahabat terhadap Nabi. Ya. Kemudian juga diantaranya lagi ketika Nabi SAW lupa sholat, diriwayatkan zuhur atau asar, ya, Nabi lupa cuma sholat 2 rakaat. Padahal makmumnya ada Abu Bakar, ada Umar. Nabi habis sholat langsung ke belakang saf. Setelah zikir belakang saf Nabi. Abu Bakar dan Umar tidak berani negor. Ya, tidak berani negor. Sampai ada seorang sahabat yang dijuluki Dzul-Yadain. Nah, Dzul-Yadain ini suka bercanda wongnya. Sehingga dia berani menjumpai Nabi baru ngomong, "Ya Rasulullah, anasita am qasarta?" Wahai Rasulullah, engkau lupa, Anda lupa atau Anda sedang mengqasar? Kata Nabi, aku tidak lupa dan aku tidak qasar. Namanya wong lupa pasti tidak tahu kalau dia lupa. Nah, ini qasar pasti, bukan qasar berarti. Tapi Nabi pasti tidak tahu kalau dia lupa. Berarti Anda lupa wahai Rasulullah. Tadi kita sholat cuma 2 rakaat. Itu dia. Artinya para sahabat berat negur Nabi itu. Karena ada sesuatu yang mungkin bakal terjadi. Di antaranya ini. Ya, coba ini. Kambing cuma 2. Di mana-mana. Kita masak sikok kambing wahai Rasulullah. Cuma 2 inilah. Anda minta sekali lagi. Apa ada yang lain maksudnya? Nah, kemudian Nabi mengatakan demi Allah. Ya. Walladzi nafsi biyadi. Dan nafsi biyadi ini lebih keras daripada wallahi. Ucapan walladzi nafsi biyadi itu lebih berat dari wallahi. Kenapa? Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya kalau aku bohong, dia bisa cabut nyawaku. Kalau aku bohong aku mati maksudnya. Nah, ini terjemahnya itu kira-kira, ya. Kalau aku bohong, demi Allah, kalau aku bohong, ya. Lau sakatta, seandainya kau tadi diam, tidak berkomentar, ya, niscaya kau akan mampu membawakan aku dzira, kapanpun aku minta.